orang muda Katolik Stasi Kristus Raja in Batek mempersembahkan misteri Via Dolorosa Yesus Kristus. Bagi banyak orang, kata-kata berikut mungkin keras bunyinya. Hendaklah menyangkal dirimu, ambil salibmu, dan ikutilah Yesus. Tetapi lebih keras lagi kedengarannya kata-kata terakhir berikut ini. Pergilah dari hadapanku, hai laknat, ke dalam api yang kekal. Mereka yang dalam hidupnya sekarang suka mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, pada hari terakhir ini tentu tidak akan gentar mendengar diucapkannya putusan kekal tadi. Tanda salib ini akan tampak di langit apabila Tuhan datang untuk mengadili. Pada saat itu, semua hamba salib yang semasa hidupnya telah menyesuaikan diri dengan yang disalibkan akan datang menghadap Hakim Kristus dengan kepercayaan penuh. Oleh karena itu, mengapa kita sedang memanggul salib kita? Padahal salib itulah yang akan membuka jalan ke surga bagi kita. Di dalam salib itulah keselamatan, di dalam salib itulah kehidupan, dan di dalam salib itulah perlindungan terhadap musuh-musuh kita. Saliblah sumber kenikmatan surgawi, sumber kekuatan jiwa dan kebahagiaan batin. Disaliblah tempat keutamaan tertinggi dan kesempurnaan hidup saleh. Tak ada keselamatan bagi jiwa selain disalib. Tak ada harapan hidup kekal kecuali disalib. Maka itu, marilah kita panggil salib kita, dan marilah kita ikuti jejak Kristus, dan kita tentu akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Siara keselamatan Tuhan dari Bukit Zaitun ke Golgota.
Bukit Zaitun teduh di kemilau Kali Kidron, diterpa taburan sinar berbintang. Sambil mentari merah jingga memoles bibir horizon senja, Yesus diiringi para muridnya melangkah perlahan. Di sana akan diminumnya piala derita, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Yesus mati tersalib untuk membayar utang sadunia durhaka. Yesus, hatiku sangat sedih, seperti memati rasa. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Dia. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah piala daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bangunlah, berjaga-jaga dan berdoa agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah piala ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
gagah kamu sanggup berjaga-jaga dengan daku barat. Roh memang, tetapi ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah piala ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bangunlah. Saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Mereka memperlakukannya secara keji, membunuh dan menggantikannya bersama. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku surat tenang. Hai sahabat, begitu bersaudara. Serutanlah dengan barang siapa menggunakan pedang akan binasa karena atau apakah engkau sangka aku tidak dapat bersumpah kepada Bapakku supaya dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Siapakah yang kami cari? Sertamu, aku ini pedang, sehingga kami datang lengkap dengan pedang, tapi untuk menangkap. Padahal setiap hari aku duduk dan mengajar di lengkap, dan kamu tidak menangkap aku. Aku lari. Siapakah yang kamu cari? Yes, I
aku lagi. Siapakah yang kamu cari? Bila aku yang kamu cari, biarkanlah mereka bisa. Bagaikan seekor anak kambing yang diseret ke tempat pembantaian, demikian pula Yesus diseret ke tempat pengadilan. Hakim berhaki-haki bersama para saksi makan gaji, telah siap dengan setumpuk tuduhan palsu. Yesus tanpa pengacara sambil martabat tanggal ditimpa lidah-lidah serakah, menghujat, memfitnah. Masih lagi ludah busa tuak disiram pada paras manusia yang tidak bersalah. Yesus tiada siapa membela, harus tunduk pada keputusan pengadilan tidak adil. Mati tersalib, kendati tidak ada pasal undang-undang yang dilanggar, tiada sepatah kata perintah yang dibantah, namun Yesus terima. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Yesus mati tersalib, membayar salah manusia durhaka. Ajaran yang banyak, tidak ada mana sama-sama. Iya, iya, bukan masalahnya. Asal mereka dengan orang yang hendak menghapus masalah, ajaran yang sama. Terus, kejahatan yang dilakukan, besar, apa lagi?
Apakah yang Tuhan katakan keluar dari hatimu sendiri, ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu? Sampai tahu, kalau kau sampai di sini, dihina, dari mana kau? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, tentunya hamba-hambaku sudah pergi, supaya aku tidak diserahkan kepada orang-orang bebas. Terkasar raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa akulah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itu aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar kebenaran. Kau berani berkata begitu kepada Kaisar. Kalau salah perkataanku, buktikan. Tetapi kalau benar berkata, mengapa engkau menampar aku? Apa ajaranmu? Tuhan, jangan buang-buang. Saya katanya. Apa maksud kalian? Ingin menyalibkan raja sendiri? Yang mulia, kami tidak mempunyai raja secara penghasut. Raja kami yang besar. Raja kami. Dia adalah kekuatan. Dia adalah setan. Akulah putra. Dia telah bilang, betapa bangsa ini adalah tempo sekali. Aku akan membanyak baca buku dia. Tuhan, janganlah Tuhan menghukum dia. Semalam hamba bermimpi dan sangat menderita tentang orangnya. Dia adalah orang benar yang mengajarkan kebenaran kepada semua orang. Aku tidak menemukan kesalahan tentang orang ini untuk dihukum. Tapi dia selewatku melepaskan seorang dari bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghadapi aku melepaskan Yesus adalah raja bangsa Yahudi ataukah berapa? Kalian semua adalah penjahat, semua
aku telah menjadi seorang ini, dan aku tidak membutuhkan satu kesalahan apapun kepadanya untuk Maukah Pilatus berkorban untuk Yesus? Maukah dia mengorbankan kedudukannya dan pangkatnya? Kini segala usahanya telah gagal untuk membebaskan Yesus. Tidak ada gunanya ia mengemukakan alasan ini dan itu. Dan akhirnya lihat. Aku mencuci tangan. Anda, aku tidak bersalah saudara untuk hubungan. Itu urusan kalian sendiri. Ambil dia, salibkanlah. Yesus dihukum. Oleh aku bebas. Oleh aku bebas. Ya, kita bebas.
Kebuktian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah sujud kepadamu ya Kristus, serta memuji Dikau. Keputusan pengadilan telah dijatuhkan. Yesus harus mati, kendati tidak terbukti dia seorang penjahat. Yesus tunduk kepada keputusan pengadilan tanpa gerutu. Piala derita mesti dergumnya, betapapun pahit dan getirnya. Yesus tunduk pada keputusan hakim, karena cinta dan taatnya pada Bapa yang Maha Rahim. Agar demi dosa setumpuk gunung, Yesus harus terbunuh tubuh sang anak sulung. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Guru kami, untuk menyelamatkan kami, Dikau menerima hukuman mati dengan rela dan senang. Kami mengakui bahwa sering kami melemparkan kesalahan pada orang lain. Susahnya! Maka sang pelunas dosa menerima pangkasan itu dengan kedua belah tangannya ke Golgota, sambil mahkota duri menjahit di dahi dan hujan celepih berujung paku bertalu di kejubur tubuh, dan itu tubuh bersingkap. Darah mentah seorang yang tidak bersalah membasah di jalan-jalan tanah yang telah ternoda, agar terbasuh sudah susah yang didatangkan utang dosa. Sang penebus pelunas dosa berlangkah tegak ke depan, dibimbingnya piala derita dan terus dibimbingnya agar tak haus lagi makhluk Tamalia yang terus berkelana hingga selamat tiba di ribaan Bapa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan segera membalas kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menganggap remeh sesama yang lemah. Semoga teladan Yesus Putramu membuat kami semakin rendah hati, serta selalu mengutamakan kehendak Bapa.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah sujud padamu ya Kristus, serta memuji Engkau. Itu salib beban sangat berat, beban berat makhluk tanah liat. Masih lagi kasarnya serdadu menyiksa tubuh yang sudah lesung, maka tubuh pun rubuh betapapun kukuh. Sang raja jatuh tersungkur di atas debu tanah, tertindih antara jepitan palang kasar dan kerikil-kerikil batu. Sang putra Allah merapat di tanah. Tanah tercipta dari tangannya, tapi kini telah ternoda dan menjadi arena sengketa dan pertumpahan darah. Angkat dia! Dunia ini membencikan. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu.
marilah berdoa. Ya Allah, Putramu bersabda, "Hanya yang menanggal dunia, memikul salibnya dan mengikuti Aku, dapat menjadi muridku." Inilah kami putra-putrimu yang juga mau menjadi murid Yesus, tetapi kami lemah, dan Engkau tahu betapa kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesal dia. Kesal dia. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Golgota masih jauh. Di perjalanan Kalvari yang sepi, Yesus menjadi anak yatim dalam keramaian orang asing. Hatinya merana meronta, jantungnya terasa lepas, lantaran tak ada lagi para murid kekasih. Semuanya kabur ketakutan, dan cuma dia sendiri di jalan penuh sengsara, dikawal tentara lawan dan dua orang penjahat. Namun Maria sang ibunda yang merasa duka cita putra tunggalnya tampil ke depan dan sempat sebentar mendekat, sekedar menebarkan kesejukan kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu bagaikan samudera yang maha luas, tiada bertebing, selalu lestari. Diterimanya anaknya dalam rangkulan kas mantunya, dan sang putra merasa ditopang di sepanjang perjalanan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena mempunyai seorang ibu yang sungguh beriman, yakni Bunda Maria, yang setia pula membantu
membantu kami. Padahal kami sering menyakiti dengan sikap dan perbuatan yang buruk. Semoga Kau berikan ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Bantulah kami untuk berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang terlantar di sekitar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima, Simon dari Kirene dipaksa memanggul salib Yesus. Di jalanan panas bebatuan, tenaga sang anak pahlawan habis terkikis. Masih lagi cemeti terus menggigit. Darah yang senantiasa tumpah mengganjal langkah sang perkasa, memanggul palang kasar ke Golgota. Tapi seorang petani miskin bernama Simon dari kampung Kirene terpanggil nasib sengsara Tuhannya, datang menawarkan jasa. Tangkap orang itu! Pindahkan salibnya! Dan salib pun berpindah pundak. Simon telah mengambil bagian dalam siara keselamatan Tuhannya, memanggul salib ke Golgota. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajarkan kami untuk saling membantu, meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama yang sedang menderita apapun resikonya. Tuhan,
teguhkanlah kami ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesalia! Kesalia! Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Peluh darah wajah putra tunggal dan darah dari mahkota mengatur paras dan mata suruh selamat, membuatnya berlangkah terseok-seok. Bagaikan seorang yang bermata buta, Veronica dengan sepotong dari kain lenan datang mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah kental agar jelas terlihat jalanan biar cepat tiba di puncak Golgota. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan untuk sang wanita Veronica, Tuhan mengukir wajahnya pada sepotong kain tergenggam sebagai tanda terima kasih dan kenangan kehabisan. Tuhan itu maha setia, tiada pernah diterimanya jasa sesama tanpa balasan berganda rahmat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada wajah-Mu kami letakkan debu dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesalia!
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Lorong penuh hijau, jalanan setapak berbatu, belum lagi salib menindih dan duri perih di dahi. Juru selamat berlangkah mati, terpati dan jatuh lagi. Tubuh pun terantuk pada batu. Memar hitam biru penuh pada sekujur tubuh. Tubuh pun terangkut pada batu. Dan darah-darah dari luka tersobek membanjir di tanah. Dan hanyutlah sudah besar pusaka dalam samudera kesabaran Sang Putra Allah. Angkat dia! Yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengampun, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Karena dosa dan salah, kami membuat Yesus jatuh lagi di bawah salib. Bila kami jatuh, ulurkanlah tangan-Mu, tolonglah kami, supaya segera kembali padamu seturut teladan Yesus. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesal dia! Kesal dia! Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Siapa yang tahan melihat itu? Siapa yang iba memandang tubuh itu terseok-seok, terbungkuk memeluk balut, memeluk walau ketidakadilan. Wajah itu wajah Tuhan. Wajah itu wajah penghiburan. Wanita-wanita menangisi Sang Putra, tetapi wanita-wanita itu lupa pada dirinya, pada anak-anaknya, pada dosanya.
hatiku tersabit. Berhalangi kau anak kekasih hati. Menyerah nyawa di hari senja. Aduh, anakku. Buangkan sekarang tak tinggalkan ibu sendiri masalah. Tiap surya tergelam bersama berubah. Engkau Tuhan Allah berhati, hati tercabik, jantung yang hancur. Izinkan dunia berpajang semula, dan semua manusia mulanya mati. Hai putriku, janganlah menangis ya, melainkan tangisilah dan anak-anak, karena akan tiba saat orang berkata kepada gunung, jatuhlah melimpahkan. Sebab jika kayu hidup diperlakukan demikian, apalagi kayu kering. Tuhan lebih menghendaki agar kita tangisi diri kita, sebab sengsaranya adalah dosa. Tidak perlu harus ditangisi akibatnya, yaitu sengsaranya Sang Juru Selamat pelunas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, begitu sering kami melakukan kesalahan, tetapi begitu sulit untuk kami mengakui kesalahan itu. Kami lebih mudah menangisi soal duniawi daripada kami menangisi dosa-dosa kami. Lapangkanlah hati kami untuk hidup semakin benar di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Singkirkan mereka. Sesaatnya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Puncak berlidokan sebentar lagi akan dikatakan. Tapi jalanan yang berbatu dan lorong yang berliku menambah palang jadi beban berganda. Apalagi tubuh babak belur itu sudah lesu, dan darah-darah yang masih sisa terus diperas, semuanya tumpah. Langkah Tuhan jadi sangat lemah dan rubuh lagi. Dan itu salib pukul di punggung. Tuhan jadi redup di sisa-sisa napas
nafasnya yang terhabis. Dan sebelum berhenti untuk mati, Tuhan masih bangkit untuk melunasi utang pusaka sampai tuntas di puncak Golgota. Tuhan itu Allah Maha Setia, demi taat pada Bapa, dan selamat buat manusia, nyawalah taruhannya. Angkat dia! Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah aku. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh mencintai kami di dalam kelemahan kami. Engkau memberi harapan di dalam kesedihan. Engkau memberi kami penghiburan. Kami sadar kalau kami mudah mengingkari. Semoga kami sungguh bertobat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kesal dia! Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Tiba sudah puncak yang dituju. Puncak Bukit Kalvari telah diraih, dan salib biar sudah dari pundak. Tetapi siksaan dan hinaan melampaui batas kewajaran. Anak Allah ditelanjangi di depan mata banyak tentara. Yesus membisu, menatap tubuh tiada berbaju, dan jubah tenunan sang bunda masih dirampas, dan taruhan kemujaran dalam permainan tubuh. Tubuh yang kudus, tempat semayam Allah, kini jadi hina, tak berharga. Martabatnya tanggal, artinya luhur. Selain serangan nafsu dan sarang-sarang kecemaran, Yesus Tuhan Juru Selamat, kembalikanlah martabat tubuh sebagai tempat yang kudus. Jangan lagi dipermudah dosa dan gudang-gudang kebejatan. Tanggalkan pakaiannya!
Marilah berdoa. Ya Allah, perbaharuilah kami seutuhnya, kenakanlah kami pakaian yang mulia, yaitu hati yang penuh kasih, sehingga kami pun dapat menjadi penyalur berkat-Mu bagi sesama yang terlantar dan menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada salib. Kini sampailah detik-detik pembantaian. Nadi-nadi Tuhan ditembusi paku. Tangan dan kaki Tuhan bersatu dengan kayu. Jarah-jarah masih sisa dari sepanjang perjalanan. Semuanya tumpah menetes, membasahi bumi penuh dengki. Biar terpuas nafsu perang, mabuk tanah liat yang setiap saat siap membacakan golok ke arah sesama di sepanjang perjalanan siarah. Sang Putra Allah kena murka Bapa Allah, tersebab anak-anak tercipta dari jari tangannya sendiri, hidup saling membenci. Dan lihat, tangan dan kaki sang anak sulung menyatu dengan kayu, supaya Allah dan manusia bersatu padu, yang insani dan yang ilahi berdamai. Dan darah yang terus tumpah biar membanjiri, membersihkan bumi supaya jadi suci, supaya bersemilah kasih di atas bumi. Butir-butir air dari Kalvari, kalaku termanung di tepi sungai mengalir, mencari diriku yang telah lama tersingkir. Termekarlah bayang-bayang muram yang pudar, terbalut luka-luka yang telah bernanah, terserang kusta, harta dan kuasa di alam ini. Kalau ku pandang kaca permukaan kolam, menilik diriku yang kian terbuang dari gelapan manusia, anak-anak aku tersungguh nahan diri, nahan jiwa. Ternyata aku harus mencari kesedaran dari secangkir air ilahi di atas bukit Kalvari. Aku sadar
Sekalipun aku memiliki kuasa dunia, tapi aku kehilangan air lambung ilahi. Membasuh busana pada jiwaku, laksana bangkai-bangkai bernapas dalam makan, hidup dalam kepanasan, wajah pasti tak berakhir. Datanglah Tuhan, sucikan batinku dengan air kasih-Mu, bautlah lukaku dengan air surga, basuhlah jiwaku dengan darah-Mu, memberi kehidupan bagi jiwa yang terluka kusta di perjalananku ini. Kalangku termenung di tepi sungai mengalir, mencari diriku yang telah lama tersingkir. Termengalah bayang-bayang buram yang pudar, terbalut luka-luka yang telah bernanah. Perang kusta, harta, dan dosa ini. Kalau memandang kaca permukaan kolam, menilik diriku yang kian terbuang dari bilangan manusia, anak-anak. Aku tersipu menonton dunia, lantaran tersiksa dosa, menyangkal bahkan hidupku. Pencinta yang telah lama kuputus, aku sadar oleh kaca malam ini yang menakutkan bayangan burung tahun. Karena aku berada di atas hamparan padang besar, ternyata aku kepanasan, terbakar bara neraka. Ternyata aku haus, mencari kesegaran dari sedetil air keras di atas bukit Kalvari yang mengalir dari jantung, terluka di bukit Pondok. Aku sadar oleh kaca alam ini, sayang-sayang dan melalui balik air, sekalipun aku di kebun anggur dan gandum di dunia, tapi kehilangan sedikit butir air dari Kalvari. Aku laksana cemara, merangkas di atas ladang panas. Dia terbakar dahaga dan masa. Sekalipun aku memiliki kuasa dunia, tapi aku kehilangan lambung ilahi. Membasuh kusta lamar badan jiwaku,
hidup dalam kepanasan, laga pasti tak berarti. Datanglah Tuhan, sucikan hatiku dengan air kasih-Mu. Balutlah lukaku dengan air surga. Basuhlah jiwaku dengan darah-Mu. Pemberi kehidupan bagi jiwa yang terluka kusta di perjalananku ini. Tancapkan salibnya. Datanglah Tuhan, sucikan hatiku dengan air kasih-Mu. Balutlah lukaku dengan air surga. Basuhlah jiwaku dengan darah-Mu. Pemberi kehidupan bagi jiwa yang terluka kusta di perjalananku ini. Marilah berdoa. Ya Yesus yang penuh cinta, betapa sulit kami mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama kami. Padahal kami sendiri tak henti-hentinya memohon ampun dari-Mu. Tolonglah kami Yesus, agar sanggup mencintai siapa saja, termasuk mereka yang membenci kami, sebab itulah kehendak-Mu bagi kami. Yesus, bantulah kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salibmu. Kayu sudah terpasang, Sang Putra sulit tergantung. Tiga sudah siksaan pada dunia. Darah dan nanah dari luka benar masih melelehkan darah tempat. Sambil menantikan berdiri penghabisan, Yesus berseru, Eli, Eli, lama keluhan sang anak ditinggalkan sang bapa, keluhan karena ditinggal sendiri di bumi penuh benci. Keluhan meminta Ibrahim, sang putra tunggal yang ditimpa diam oleh bapa. Lalu dengan kasarnya, sang putra Allah diberi minum cuka asam, dioloknya serta memasang setutup papan bertuliskan Injil.
Tidak kamu salah. Selamatkanlah dirimu sendiri. Dan keluar kedua penjahat mencerca meminta imbang pada Yesus. Bukankah itu adalah untuk selamatkanlah diri? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedangkan engkau menyebut hukuman yang sama. Kita memang terpaksa dihukum karena perbuatan kita. Tetapi orang yang tidak salah sedikit pun, Yesus menyatakan aku kalau engkau masuk neraka. Aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku. Tidak. Lalu dalam nafas hendak lepas dari badan, nyawa diserah penuh pasrah pada Bapa. Yesus masih menitip anak buah yang tertanda dalam lirik kekasih Yohanes kepada Sang Ibu Maria. Seraya Sang Ibu Maria yang ditinggal tiada anak diserahkan kepada lirik kekasih. Lalu Ibu Yohanes, tetaplah hatimu. Inilah ibu. Ampunilah aku. Ya Allah, Yesus masih berdoa kepada Bapanya untuk Al-Ghazal. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Lalu bersama rumpun yang penuh, Yesus berseru dengan suara lantang. Bapa, ke dalam tangan kuserahkan roh. Sudah selesai. Dan itu Tuhan menyerahkan nyawa di keheningan salib tinggi
demi domba-domba tersesat di bumi yang latah. Yesus wafat tiada lagi bernyawa, dan tombak bengis membuka lambungnya. Tunggu, mari kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bagiku sulit sekali berpikir dan berdoa seperti Engkau. Tetapi inilah kemungkinan yang satu-satunya untuk mendoakan dan berbuat baik untuk orang lain. Kami ingat akan orang yang bersalah. Tuhan, ampunilah mereka yang membunuh sesamanya. Ibu yang membunuh anak kandungnya, majikan yang mencekik bawahannya, ibu yang lupa akan anak-anaknya, orang tua yang membuang dan membunuh anaknya, sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salibnya. Penolakan bangsa terpilih sampai pada titik terkejut. Putra Tunggal Pencipta
selamat pamit. Di atas sebidang tanah kritis ini, Yesus mendirikan salib sebagai ranjang pembarian terakhir. Putra Tunggal Pencipta alam semesta terpaksa mati berdiri. Bangsa terpilih Yahudi sangat merasa rugi. Lalu Tuhan mati terbaring karena hanya menambah lahan yang harus terpakai. Namun seorang dari Arimatea bernama Yesus terpanggil untuk membagikan tanah warisan kepada Tuhannya, sekedar menjadikan Tuhan mati dalam posisi terbaring di hari-hari terakhirnya di atas bumi. Tanah tercipta dari tangannya telah ternada. Bumi terdari dari jari jemari tangannya bangkit membenci. Tuhan sang pemilik menjadi asing di bumi ciptaannya sendiri. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami kagum melihat sikap Bunda Maria. Engkau telah memilih dia menjadi teladan kami. Kami ingin menjadi seperti dia. Semoga Yesus Putramu menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami berani menjadi sahabat sejati bagi sama kami yang menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita
sebagai saudara dalam satu Bapa. Tuhan sendiri terbaring dalam tanah menikmati kegelapan malam, agar kala nafas fajar kebangkitan tiba, alam semesta bercahaya dan mulut semua makhluk berdendang sukacita. Tuhan sudah bangkit, bangkit pula kita setelah mati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas korban dan sengsara serta wafat-Mu bagi kami di salib. Semoga kami dikuatkan dalam pengharapan kami untuk mengalami kebangkitan bersama Engkau. Terimalah kami pada diri-Mu, ya Yesus, dan sertakanlah kami kelak dalam kemuliaan-Mu di rumah Bapa. Mohon berkat dari Bapa. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara yang telah berorganisasikan berita dan wafat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan seluruh teman-teman kita mengenal wafat Tuhan tidak oleh Allah yang Maha Kuasa.